Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan berkat rahmat serta hidayahnya kami berhasil membuat video presentasi yang singkat dan sederhana ini. Kemudian salawat beserta salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Mulkal ST MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Geologi. Ini adalah hasil dari kerja kami yang berjudul Global Mapper. Kemudian jika ada kekurangan dan lebihnya kami mohon maaf dan selamat menonton. Global Mapper yang disusun oleh saya sendiri Syadat HK dan juga teman saya Falul Akbar. Apa itu Global Mapper? Global Mapper adalah paket perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau GIS yang saat ini dikembangkan oleh Blue Marble. Geografis yang dijalankan oleh Microsoft Windows. Perangkat lunak GIS bersaing dengan produk GIS S3, Geomedia, Manifold System, dan Macinfo. Global Mapper menangani baik untuk data vektor, raster, dan elevasi, dan memberikan tampilan konversi dan fitur GIS umum lainnya. Global Mapper memiliki komunitas pengguna aktif dengan milis dan forum daring. Oh iya, banyak sekali format data yang bisa diolah dengan aplikasi ini. Bisa sampai 250 format, diantaranya yaitu format data spasial yang salah satunya adalah peta DEM. Kemudian Global Mapper sendiri sudah memiliki forum online yang cukup aktif. Di sana Anda bisa bertanya ataupun berbagi ilmu satu dengan yang lainnya. Global Mapper yang memiliki banyak penggunaan, tentu karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya keunggulan yang dimiliki Global Mapper adalah yang pertama bisa mengkonvert dan mengelola data raster dan vektor. Yang kedua, pengolahan data penginderaan jarak jauh, seperti mozaik citra satelit, georeferencing, membuat grid, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada generate kontur ke berbagai interval. 4. Melihat DEM ke berbagai bentuk tampilan seperti aspek, slope atlas, hillside, dan lain-lain. 5. Cukup mudah untuk mengolah data atribut, baik mengedit data yang sudah ada ataupun menambahkan serta mengurangi data atribut yang baru. Kemudian ada pengolahan data GPS, memungkinkan pelacakan setiap perangkat GPS yang kompatibel yang terkoneksi ke port serial komputer melalui data apapun yang diunggah, menandai waypoint tanpa sambungan serta merekam log pelacakan. Kemudian ada latar belakang. Latar belakangnya adalah penentuan trace jalan merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan pada proses perencanaan jalan untuk mencari jalur terbaik dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Dalam menentukan trace jalan, beberapa faktor kriteria perlu diperhatikan seperti faktor topografi, geologi, tata guna lahan, dan lingkungan yang berdampak pada panjang jalur, kemiringan, dan biaya. Lalu kemudian ada tujuan. Tujuannya adalah dapat melakukan perhitungan jarak dan luas dengan akurat, pembawaan arsir dan penyesuaian kontras, melihat elevasi, dan perhitungan garis pandang untuk maksimalkan presisi. Secara otomatis, melakukan triangulasi dan grid kumpulan data titik 3 dimensi untuk mengkonversi contoh kumpulan elevasi menjadi kumpulan data yang sepenuhnya di grid. Kemudian ada input data raster. Apa itu input data raster? Data raster adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau juga picture element yang membentuk grid atau peta dan dihasilkan dari penginderaan jauh. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pikselnya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan, maka akan semakin tinggi resolusinya.
Keunggulannya, data raster sangat baik untuk mengabarkan keadaan jenis tanah, vegetasi, dan kelembapan tanah. Lalu kekurangannya, data raster terletak pada besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gambar, maka ukuran file akan semakin besar. Gambar di bawah adalah salah satu contoh dari data raster. Lalu kedua ada input data vektor. Apa itu input data vektor? Data vektor merupakan tipe data yang umum ditemukan dalam SIG atau juga sistem informasi geografis. Sebuah vektor pada intinya merupakan sesuatu yang berbentuk sebuah titik atau garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Dengan kata lain, titik garis dan poligon merupakan vektor. Setiap objek dalam sebuah set data vektor direferensikan sebagai sebuah fitur. Sebuah poligon yang merepresentasikan sebuah bangunan adalah sebuah fitur. Sebagaimana garis yang merepresentasikan sungai, setiap fitur memiliki lokasi geografis dan terlampirkan pada data lain yang mendeskripsikan fitur. Gambar di bawah adalah salah satu contoh data vektor. Kemudian ada georeferensi dan export raster. Georeferencing adalah proses memasukkan data informasi geografis ke dalam gambar digital. Bisa berupa foto udara, gambar peta topografi, atau peta geologi hasil scan. Kemudian, sehingga software pemetaan dapat membaca gambar tersebut sesuai dengan lokasi yang sebenarnya. Tanpa acuan koordinat dan sistem proyeksi, peta cetak raster ketika diinputkan ke dalam aplikasi JIS, lokasinya akan salah. Untuk membuktikannya, silahkan inputkan data spasial bata administrasi atau juga yang sudah berkoordinat dan berproyeksi secara tepat, atau basemap online seperti USM dan Bing ke dalam aplikasi JIS. Kemudian masukkan data raster atau juga peta cetaknya, maka pertampilannya tidak akan pas. Lalu kemudian ada langkah-langkahnya, yang langkah-langkahnya akan disampaikan oleh teman saya, Farul Akbar. Lanjutkan presentasi dari teman saya, Syadat Haka. Berikut adalah detail dari cara melakukan georeferensi dan ekspor raster. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah buka program Global Mapper. Kemudian kita klik Open Data File, cari file yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan file gambar peta RBI lembar Padang dari Inageo Portal, seperti di gambar. Kemudian akan muncul Select Position to Use for Layer. Pilih Manual Rectify Image, centang Use Selected Option. Klik OK, seperti pada gambar di bawah. Lalu akan muncul tampilan Image Rectifier, setting projection yang akan Anda pakai. Di sini saya menggunakan Geographic Datum WGS 84. Anda bisa memilih UTM dan lain-lain. Kemudian zoom ke bagian gambar yang diketahui koordinatnya gunakan tombol kiri mouse. Di sini saya memilih sudut peta, karena pada setiap sudut peta, tepatnya pada peta RBI, tentu sudah memiliki informasi koordinat XY. Lalu buatlah titik tepat di tengah perpotongan garis lintang dan garis bujur. Agar lebih akurat, zoom lagi sampai terlihat piksel gambarnya. Jika posisi titik melenceng, posisikan titik ke piksel yang paling sentral. Setelah kita sudah yakin, sudah sentral, zoom out dan mulailah menambahkan koordinat titik yang ada pada sudut gambar peta. Diketahui koordinat titik 100 derajat 12 menit 30 detik utara. Bujur dan 0 derajat 47 menit 30 detik utara, lintang utara. Isi nilai 100, 12, 30 di kolom X extinct longitude. Dan nilai 0, 47, 30 di kolom Y northing latitude. Kemudian kita klik Add Data, Add Point to List untuk menambahkan list. Lalu tambahkan lagi titik di bagian lain dari gambar.
Untuk georeferencing sendiri, minimal kita membutuhkan 3 titik. Berikut adalah hasil tampilan 2 dimensi dari Global Mapper setelah georeferencing. Nah, kemudian ekspor file raster Global Mapper. Pada menu bar, pilih File, kemudian Export, kemudian klik Export Raster Image Format. Lalu muncul pop-up, Select Export Format. Dan kemudian pilih Geotiff seperti pada gambar di bawah ini. Pada Geotiff Option, pilih 24 bit RGB. Kemudian klik OK. Save file Geotiff tersebut bisa digunakan pada Global Mapper dan ArcGIS tanpa harus melakukan georeferencing lagi. Berikut adalah output yang dihasilkan dari kerja kami. Kesimpulan, Global Mapper adalah paket perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau GIS yang saat ini dikembangkan oleh Blue Marble Geographic yang dijalankan di Microsoft Windows. Dapat melakukan perhitungan jarak dan luas akurat dengan pembauran arsir dan penyesuaian kontras, melihat elevasi dan perhitungan garis pandang untuk memaksimalkan presisi. Secara otomatis melakukan triangulasi dan grid kumpulan data titik 3 dimensi untuk mengkonversi contoh kumpulan elevasi menjadi kumpulan data yang sepenuhnya di grid. Data vektor merupakan tipe data yang umum ditemukan dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sebuah vektor pada intinya merupakan sesuatu yang berbentuk sebuah titik atau garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Lalu, tambahan sedikit untuk kesimpulan, perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam mengolah data pada Global Mapper ini, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Berikut adalah referensi. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.